Barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana ala mahajjatin bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salawatullahi wa salamuhu wa tamut taslim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, nikmat yang tak terhingga. Kalau kita menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nikmat yang tak terhingga ini, sebagai seorang muslim hendaklah dia senantiasa bersyukur karena nikmat tersebut ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, tidak lain kalau dia sebagai orang yang beriman, dia mensyukuri nikmat tersebut yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Dan perlu kita syukuri pula Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan yang mulia ini, bulan Sya'ban, yang dimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masuk pada bulan Sya'ban, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yasumu aktsaru ba'da Ramadan illa fi Sya'ban. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau banyak berpuasa selain daripada bulan Ramadan kecuali pada bulan Sya'ban. Kenapa? Bagaikan orang yang melaksanakan olahraga, dia butuh warming up sebelum dia melakukan gerakan inti. Dia perlu ada warming up, pukul-pukul. Kalau dia tidak ada warming up, nanti patah-patah tulangnya. Karena apa? Karena tidak ada pemanasan. Begitu juga seseorang ketika masuk pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan kita untuk mulai warming up sebelum kita masuk pada bulan suci Ramadan. Sehingga pada saat kita masuk pada bulan suci Ramadan, kita sudah siap dengan amalan-amalan soleh. Kita sudah siap, sudah terbiasa diri kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, kalau kita melihat bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan Al-Quranul Karim, yang kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, bahwasanya bulan suci Ramadan itu diturunkan Al-Quranul Karim. Dan bulan Sya'ban itu adalah bulan pembaca Al-Quran. Maka beruntunglah kita termasuk orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim, karena bulan Sya'ban adalah bulan pembaca Al-Quranul Karim.
syahrul qurra, bulannya para pembaca Al-Qur'anul Karim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memuji kepada para pembaca Al-Qur'anul Karim. Dan Nabi bersabda juga dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka beruntunglah kita termasuk orang-orang yang senantiasa cinta dengan Al-Quranul Karim, membaca kitab suci yang sangat mulia. Dan kitab suci ini, sebagaimana kata Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, "Lau taharat qulubuna ma syabi'na min tilawatil Qur'an." Seandainya hati kita ini bersih, maka kita tidak pernah merasakan malas dalam membaca Al-Quran. Maka kita mulai introspeksi diri. Apakah ketika kita membaca Al-Quranul Karim, apakah kita bisa betah lama untuk membaca lembar demi lembar dari Al-Quranul Karim ataupun tidak? Kalau tidak, berarti ada yang bermasalah di dalam hati kita. Sebagaimana kata Uthman bin Affan, "Lau taharat qulubuna ma syabi'na min tilawatil Qur'an." Seandainya hati kita itu bersih, maka kita tidak akan merasa malas, tidak merasa kenyang dari membaca Al-Quranul Karim. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, insyaallah ta'ala saya akan membahas lanjutan pada kajian-kajian sebelumnya. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas hadis yang kedua dari hadis Arba'in An-Nawawi. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan membawakan hadis yang ketiga dari hadis Arba'in Nawawi. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qal, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Semua kita sudah tahu. Hadis yang kedua kemarin juga kita telah membahas tentang rukun Islam. Rukun Islam. Kemudian tingkatan yang kedua rukun iman. Kemudian tingkatan yang ketiga rukun ihsan. Dan orang yang ihsan sudah tentu dia mukmin dan sudah tentu dia muslim. Tetapi orang yang muslim belum tentu dia mukmin, belum tentu dia muhsin, belum tentu dia adalah orang yang ihsan. Maka pada hadis yang ketiga ini kita mengulangi kembali dari hadis Arba'in Nawawi yang kita telah bahas, potongan sedikit dari hadis Arba'in Nawawi, yaitu rukun Islam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi, 5 pilar. Dibangun di atas 5. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia bersaksi bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Rukun yang pertama ini yang perlu kita perhatikan bersama adalah rukun Islam syahadat. Ketika seorang masuk ke dalam Islam, yang hendaklah dia ikrarkan adalah syahadat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Ketika dia berikrar seperti ini, dia bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang patut dia sembah. Tidak boleh dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang kadangkala orang lebih percaya yang memberikan rezeki selain Allah itu sudah ada, masuk di majalah. Ada namanya Scorpio, ada namanya Sagittarius, ya. Seakan-akan Scorpio dan Sagittarius itulah yang membuat rezekinya bertambah, membuat jodohnya itu sudah ditentukan, rezekinya itu sudah ditentukan. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tadri madza taksibu ghada, wa ma tadri fi ayyi ardin tamut." Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan mengetahui madza taksibu ghada, apa yang kamu akan dapatkan besok hari. Wa ma tadri fi ayyi ardin tamut, dan kamu tidak mengetahui di bumi Allah yang mana kamu akan meninggal dunia. Ini menunjukkan kepada kita Allah berfirman bahwasanya rezeki itu kita tidak tahu. Kita hanya berusaha untuk juga senantiasa setelah kita berusaha kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kalian berazam berusaha, hendaklah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seperti burung. Bagaimana burung? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana tawakkalnya burung? Jangan sampai kita lebih rendah daripada burung. Bagaimana tawakkalnya burung? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la ruziktum kama turzaqut thair taqdu himasan wa taruhu bitanah. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, la ruziktum kama turzaqut thair, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana diberikan rezeki kepada burung. Bagaimana burung itu? Taqdu himasan wa taruhu bitanah. Dia keluar dari sangkarnya dalam keadaan perut yang kosong, masuk ke dalam sangkarnya dalam keadaan perut yang kenyang. Itulah tawakalnya burung. Dia tidak tahu di mana rezeki yang dia akan dapatkan, tetapi dia berusaha semaksimal mungkin untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard, kata Allah Subhanahu wa taala. Apabila telah melaksanakan salat, setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fantashiru fil ard, maka menyebarlah kamu di muka bumi ini. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bersaksi bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harusnya kita senantiasa menjunjung tinggi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita senantiasa mencintai zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik secara hakiki dan secara majazi. Secara hakiki itu bagaimana? Kita mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari zuriyah Nabi. Siapa saja keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus teliti baik-baik. Supaya apa? Supaya kita benar-benar memahami siapa keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang menyakiti keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia sama menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berhati-hati, jangan sekali-kali kita menyakiti keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu secara hakiki, benar-benar keluarga Nabi. Ada secara majazi. Majazi itu bagaimana? Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menyebarkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama walakin." Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi, ya. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Akan tetapi para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Walakin warrathul ilma.
akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mewariskan, mengambil ilmu itu, berarti dia telah mengambil warisan yang sangat besar. Yang berhak mendapatkan warisan siapa? Keluarga. Berarti ulama itu adalah keluarga Nabi. Siapa yang menyakiti ulama, berarti dia sama saja menyakiti Nabi Muhammad SAW. Siapa yang berani menyakiti ulama, menghina ulama, berarti dia telah menyakiti Nabi Muhammad SAW. Ingat baik-baik, sebagaimana kata para ulama bahwasanya luhumul ulama masmumah, dagingnya para ulama itu beracun. Beracunnya bagaimana? Ketika kita mencela para ulama, ingat baik-baik, kita akan merasakan dampaknya. Dampak yang pertama, kita akan disusahkan, kita akan berat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah merasa berat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang awalnya semangat beribadah kepada Allah, kemudian kita sudah merasa malas, berarti ada yang salah dalam kehidupan kita. Bisa jadi disebabkan karena kita mencela ulama, kita mencela keluarga Nabi yang senantiasa mengajarkan risalah Nabi Muhammad SAW. Karena keluarga Nabi ada dua. Yang hakiki itulah keluarga benar-benar zurriyah dari Nabi Muhammad SAW. Ada zurriyah karena dia bagian dari ulama, orang-orang yang senantiasa mewariskan warisan para nabi, yaitu ilmu, kemudian disebarkan kepada para kaum muslimin. Hadirin dan juga para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, yang kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alna minal mustami'ina al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mendengarkan perkataan, fayattabi'una ahsanah, kemudian kita mengikuti apa yang paling baik dari nasihat tersebut. Tentunya nasihat yang paling baik adalah nasihat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya perkataan Allah dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sampai kepada kita tidak lain kecuali dengan lewat perantara para ulama yang senantiasa duduk saling mengajarkan di antara mereka sehingga ilmu itu sampai kepada kita. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa iqamis shalah. Yang kedua adalah wa iqamis shalah. Kita melaksanakan salat. Kenapa dikatakan iqamis shalah? Sebagaimana kata syarah ini adalah mudawamatu 'alaiha. Kita senantiasa terus-menerus mengerjakannya. Jangan kita melaksanakan salat sesuai dengan kehendak kita. Kita mengerjakan salat sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Harusnya kita melaksanakan salat sesuai dengan aturan-aturannya. Wa fi'luha kamilatun, dan senantiasa mengerjakannya secara sempurna dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Jadi syaratnya apa? Rukun-rukunnya apa? Jadi syarat-syaratnya harus tentunya dengan suci. Yang kata Nabi Muhammad SAW, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seseorang idza ahdatha, apabila dia berhadas, hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Ketika dia tidak berwudu, kata Nabi tadi apa? La yaqbalullah, Allah tidak akan menerima. Syaratnya dia harus bersuci ketika dia melaksanakan sholat tersebut, dan senantiasa memperhatikan sunnah-sunnah dan adab-adab melaksanakan sholat. Karena sholat ini sebuah hal yang perlu kita perhatikan bersama, dan karena sholat ini juga
adalah ibadah yang Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam terima pada saat beliau melaksanakan Isra dan Mi'raj. Kalau ibadah-ibadah yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terima hanya di dunia ini. Tetapi ibadah salat, ibadah yang Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menerimanya berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekhususan. Hanya dengan perjalanan satu malam, tetapi perjalanan itu mendatangkan ibadah yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita 5 waktu dengan tawaran yang sudah sangat minimal, ya, 5 waktu. Kalau kita ingin menambah lagi waktu-waktu yang lain dengan kita tambah dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa itaiz zakah, kita mengeluarkan zakat. Karena zakat itu khudh min amwalikum shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, ambillah harta dari sebagian harta dari kalian. Untuk apa kita berikan zakat? Tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Tujuannya apa? Kita memberikan zakat tersebut, tujuannya adalah kita akan mensucikan harta-harta kita. Karena ingat baik-baik, harta yang kita miliki, tidak semua harta yang kita miliki itu milik kita. Ingat baik-baik bahwasanya harta yang kita miliki, tidak semuanya harta yang kita miliki itu kita akan bersama dengan kita sampai ke akhirat. Tetapi harta yang akan bersama dengan kita adalah harta yang kita infakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita infakkan misalnya kepada kru netizen ini untuk mengembangkan dakwah. Kita kembangkan ke masjid-masjid, kita serahkan kepada panti asuhan, kita serahkan kepada orang-orang yang senantiasa memberikan buka puasa. Maka harta-harta itulah yang akan senantiasa memberikan kepada kita, membantu kepada kita, akan berjalan bersama kita sampai ke akhirat kelak. Karena itulah yang akan membantu kita di akhirat kelak. Harta yang lain yang kita belanjakan bukan untuk karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu hanya menetap di dunia. Dan harta yang bersama kita terus-menerus, yang mengikuti terus-menerus bersama kita adalah harta yang kita belanjakan, dan itu sebagai investasi kita di akhirat kelak. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, kemudian adalah wahujjal bait, yaitu kita melaksanakan haji ke Baitullah. Dan haji ini ibadah yang sangat agung. Tentunya haji sebagaimana hadis yang saya sudah jelaskan kemarin, man istata'a ilaihi sabila, siapa yang telah mampu melakukan perjalanan kepadanya. Yang berikutnya adalah wasaumi Ramadan, berpuasa pada bulan suci Ramadan. Insyaallah bulan depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan, ketika Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, maka pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena belum ada jaminan kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, maka pergunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kita pergunakan waktu itu dengan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memperbanyak untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Kita memperbanyak untuk bersedekah. Yang kata Nabi Muhammad sallallahu, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan orang yang paling dermawan lagi pada bulan suci Ramadan. Itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Maka ketika kita masuk pada bulan suci Ramadan, bukan hanya saja kita memperbagus rumah kita, bukan hanya saja kita di bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak perbendaharaan rumah kita, tetapi amalan yang kita lakukan selama ini tidak ada. Jangan sampai demikian. Ramadan hanya berlalu begitu saja, buka puasa hanya berlalu begitu saja, tetapi kita tidak isi dengan amaliyah-amaliyah pada bulan suci Ramadan. Para pemirsa, netizen dimanapun Anda berada, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya Allah kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta